pertanyaannya kawan-kawan Kristen ya, tolong ditunjukkan manuskripnya yang tertulis hu lego atau lego setehemon, yang berarti kamu katakan gitu. Karena kalau tidak, artinya agama kalian memang agama yang datang dari kelicikan dan tipu-tipu, seperti yang diakui Paulus di 2 Korintus 12 nomor 16. Silahkan kawan-kawan Kristen. Sebelum dijawab oleh teman-teman Kristen, tadi kan Mas Christian Prince kan pertanyaannya banyak tuh, tapi ya, ada 5 tadi Bang, ada 5, sekitar 5. Ya, ada 5. Ini saya mau menambahkan sedikit tadi ya. Masalah pertanyaannya kan banyak. Nih ya, tadi coba dibesarkan dong. Tadi kan di awal saya bertanya kan ya, itu pertanyaan pancingan sebenarnya. Ternyata kena pancing juga ya. Saya bertanya kitab Musa itu ada berapa? Dijawab ada 5 tuh. Ya, dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, ya, itu dijawab ada 5. Nah, saya sekarang bertanya ini, ya, referensinya, kasih referensi ya. Ini, di dalam Yohanes 10 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, "Tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Ini kalau kita lihat rujukannya, ini kan kitab Taurat nih, Musa nih. Lalu kita lihat di sini. Klik. Loh, malah lari ke Mazmur. Ini lari ke Mazmur ini ya. Kita buktikan di LAI-nya. Apakah Mazmur ini termasuk kitab Musa? Sejak kapan Mazmur jadi kitab Musa? Sebutkan ya cara menjawabnya dan referensinya. Kita lari semuanya kepada teks Alkitabnya. Ya, Yohanes 10 nomor 34. Di sini ada tanda bintang ya. Tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Kita klik bintangnya. Klik. Loh, mana lagi ke Mazmur? Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Sejak kapan Mazmur ini jadi kitab Musa? Ini dijelaskan bagaimana cara jawabnya dan referensinya. Jangan cuma cuap-cuap aja. Lanjut. Yesusnya kurang tidur itu, Ustaz. Oke, habis ya, habis. Di Bang Ardiansa mungkin satu lagi, karena tadi CP bertanya 5. Enggak begitu Bang Fandi. Tadi Pak CP itu kan hanya menanyakan manuskrip kan? Oke. Kan menanyakan manuskrip, artinya beberapa manuskrip tadi itu yang harus ditunjukkan itu. Kasihan. Kan begitu. Oke, kita minta dibuka mute-nya Ustaz. Enggak, aku juga akan ini dong. Saya teruskan dulu ya. Iya. Saya selesaikan dulu ya. Ya, jadi sejak kapan yang kalian jawab tadi sebentar ya, Mazmur itu menjadi kitabnya Musa? Ya, dijelaskan dan saya minta referensinya. Antara LAI dengan Alkitab Sabda sudah sepakat bahwa di dalam Yohanes 10 nomor 34 termasuk kitab Musa itu adalah Mazmur. Sekian dijawab. Aku jawab ya Bang CP. Tunggu sebelum dijawab. Host TV Laskar. Udah Bang, udah. Ya, tolong diulang pertanyaan kami, tolong. Host? Iya, tadi kan yang ditanyakan itu kan udah ditangkap oleh Pak Prof. Jangan kita buang waktu banyak lagi, Bang. Oke, silakan Bang Prof. Oke, aku harap hostnya nyimak ya pertanyaannya. Lanjut. Ya, kalau bisa izin host ya sebagai moderator, kalau bisa dia akan mengena substansi pertanyaannya. Jangan yang ditanya A, yang ditanya ke Dondong, yang dijawab ikan asin ya. Ya kan sama juga tadi Bang itu. Saya rasa juga pun yang dijelaskan oleh teman-teman juga itu belum mengena dengan apa yang disampaikan oleh Pak Christine tadi. Makanya saya bilang kita jangan seambisi, kita edukasi kan. Jadi bukan cari menang kalah, biar nanti yang penonton yang melihat kita Bang. Kan begitu. Makanya saya dilarang untuk kita punya narasi-narasi yang jelek. Izin dulu Bang, izin dulu. Tadi kan sudah ditunjukkan pertanyaan Bang CP tadi, manuskripnya mana udah ditunjukkan semua. Yang pertama itu yang kedua. Ya, yang kedua kalau bisa di apa poinnya kena begitu, jawab pertanyaan yang ditanyakan apa, diulang pertanyaannya baru dijawab. Seperti itu. Biar kena substansinya. Iya. Itu pasti sudah ditangkap oleh teman-teman. Oke, silakan lanjut Bang. Pak Prof. Iya. Menarik sekali ya. Bang CP sama Bang Erben kita ganti-gantian ya. Pertama tadi Wafi nanya itu kitab dari mana? Dia buka tadi Mazmur. Itu kitab Keluaran 7 ayat 1, silakan dibuka ya. Itu jawabannya. Sangat mudah, simple. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu pakai bahasa Arab. Nah, yang mau saya tanggapi juga sedikit ya teman-teman ya. Tolong di-mute dong, Suara siapa tuh? Ya.
Terima kasih tadi Bapak Kores sudah bisa menunjukkan tentang manuskrip ini, Markus, Lukas, Mata dan Yohanes tadi bisa ditunjukkan yang Anda bilang tadi seperti teks soft text dan pampers ya. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata Allah di dalam Al-Maidah ayat 48 48 ada di bawah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Berarti tadi yang kamu bilang Aduh, nge-lag. Profesor Suaramu hilang bro, suaramu hilang. Nge-lag, Profesor Ya. nge-lag. sebentar. Mas Edwin, Sinyalnya. nama Paulus tadi yang dibahas. Tes. Oke. Tes. Sinyalnya merah, Prof. Sinyalnya Udah. merah. Ditahan dulu siapa? Bang itu, ditahan dulu lah. Kalau nge-lag begitu ditahan dulu, jangan lanjut. Jangan dijalanin dong, di-mute dong. Ya. Jadi tadi yang mengatakan, tadi ayatnya sudah dengar ya, Keluaran 7 ayat 1, yang mengatakan bahwa teks-teks manuskrip yang hancur tadi, yang katanya seperti soft text dan pampers, ternyata hasilnya, ini dalilnya Al-Maidah 48, dan ternyata hasilnya tadi seperti pampers dan soft text menurut siapa? Menurut si Kores. Nah, si Kores tadi membacakan juga tentang Paulus, ya. Mari kita buka ini buku Ibnu Katsir, ya, Qososul Anbiya dari Ibnu Katsir, buku favorit saya juga ya di sini. Nah, ini silakan buka di halaman 958 ya. Selain tadi ada Mata, Yohanes, Markus dan Lukas, ternyata ini ada cerita seperti ini. Tadi katanya kan Paulus itu Petrus, tapi ternyata ada lagi nih. Di antara penduduk Damaskus ada seorang yang beriman dan percaya kepada Al-Masih. Namanya Daina. Ia bersembunyi di gua di pintu timur dekat gereja karena takut terhadap Paulus si Yahudi. Ia adalah penguasa yang lalim, semena-mena membenci Al-Masih. Jadi Paulus membenci Al-Masih dan agama yang ia bawa. Ia membotaki rambut keponakannya kala beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya mengelilingi Damaskus. Sesudah itu ia rajam hingga mati. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ini Paulus ketemu sama Isa nih, keren nih. Ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuh Al-Masih ya. Paulus bertemu Al-Masih Paulus ketemu Al-Masih di Kaukaba. Saat berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus lalu memukul wajahnya dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Ternyata ada Paulus, ya. Dan saya bacakan lagi di halaman depannya bahwa ternyata buku ini tidak menggunakan narasi-narasi Israiliyat secara total, ya. Nih. Kelebihan lain kitab ini adalah steril dari kisah-kisah Israiliyat secara total. Bagaimana tidak, beliau sendiri, maksudnya Ibnu Katsir, adalah seorang imam, hafiz, dan ahli hadis. Ya, ini tentang buku ini. Mudah-mudahan nyampe otaknya. Lanjut. Oke, teman-teman. saya di kolom besar bro. Jadi Pause tadi dulu si ya. Kores tadi menunjukkan manuskrip Sanaa ya. Ini luar biasa si Kores ini. Hampir seluruh manuskrip Sanaa itu, ini tulisan yang dihapus dan ditulis ulang. Saya jadi bertanya-tanya, apakah terlalu miskin waktu itu sehingga kitab yang tua diambil dan ditulis ulang? Atau adakah maksud yang lain? Supaya dianggap tulisan ini kuno, maka diambillah papirus yang lama dihapus. Itu manuskrip Sanaa, ini kita lihat. Ini kalau dilihat secara kasat mata ini ada tulisan di atas tulisan ini Kores. Jadi tulisan di atas tulisan, bagaimana mungkin kitab suci tulisan di atas tulisan? Biasanya kalau tulisan di atas tulisan itu ada ulang di balik bakwan. Itu, kita lihat di sini, ketika di UV, di ultraviolet, ini dia, ini. Ketika di UV ini, kayak gini dia jadinya. Jadi ada tulisan yang kelihatan buram, kemudian ditulis di atas.
Dan kalau dilihat ini tulisan yang di bawah dengan di atas berbeda-beda. Pertanyaannya, ini kitab yang mana ini diambil kemudian dihapus dan ditulis ulang? Apakah hanya untuk kitab suci membuat begini? Jadi ini tadi datanya si Kores ini ya. Jadi terima kasih Bro Kores untuk datamu yang membuktikan bahwa kitabmu itu ditulis di atas tulisan. Biasanya kalau ditulis di atas tulisan itu ada udang di balik rempeyek. Nah, tapi nggak apa-apa kalau memang kemampuannya kalian itu tulisan di atas tulisan, ya selamat datang di kebenaran. Silakan Bro CP. Iya ya. Yang punya ini tertua adalah manuskrip Birmingham. Ya. Kalau mungkin Ardiansa bikin di komputer dengan model-model kertas tua, Abdul anak TK juga bisa bikin begituan. Yang diakuin di dunia setelah uji tes karbon adalah Birmingham punya. Sementara data kalian, Al-Quran sudah dibakar-bakar. Bukhari 4604. Ya, aku akan buka. Tolong Pak, stiker kuning ini tolong dibuang dulu Pak. Ya, mereka Bang Laskar, ini pertanyaan dari teman-teman Muslim ini tidak dijawab. Kenapa ini Bang Laskar? Dijawab tadi Bro. Dijawab. Gimana sih? 7 baca aja. Waduh. Lanjut. Waduh. Sudah dijawab Pak. Kalau nanti tidak puas, silakan disanggah. Coba tahan waktu dulu. Iya, tahan waktu dulu. Kristen menjawab, bukan bertanya. Oke, ya. Jawaban kalian nggak kena. Iya. Di sini dikatakan, kenapa dipotong-potong? Tolong timernya dimatiin dulu. Sebentar dulu, izin. Timernya matiin. Saya masih pause. Saya masih pause. Izin dulu ya teman-teman semua. Oke. Bang Laskar, ini perasaan waktu untuk teman-teman Kristen menjawab. Sebentar. Menjawab sekaligus menanggapi. Ini waktu Kristen menjawab. Pak Erben sebentar. Menjawab dan menanggapi seperti kalian tadi kan. Kayak kalian tadi juga. Tenang. Oke, Ya kan, dulu ini Pak Erben. waktunya Biar aku yang ngomong. Sebentar Pak Fandi. Jadi begini. Sebentar. Begini Pak Fandi. Siap. Tadi teman-teman juga ketika menjawab itu banyak narasi-narasi yang memunculkan kekristenan Bro. Jadi tetap Iya, kan tapi tidak ada belum- komentar satupun dari Kristen, tidak ada yang berkomentar. Nah oleh karenanya ketika juga dari teman-teman Kristen ini untuk menjawab, silakanlah 10 menit nanti bantah setelah itu. Kan juga ada Iya, oke, narasi-narasi siap, tadi siap, tuh. siap. Kan berarti Silakan. Alkitab mau percaya apa? Sebentar, Silakan. seperti Pak Kores tadi. Pak Kores dia bilang, apa yang mau dipercaya di sini? Apa yang dipercaya dengan Injil beginian? Ini kan sebenarnya udah menyinggung Kristen, udah seluruh dari penjawaban kan. Nah oleh karenanya ini sekarang juga teman-teman Kristen menjawab kalau mereka ada narasi sedikit tentang Al-Quran, silakan bro. Seperti kalian tadi juga kami tidak ganggu sama sekali. Saya tidak stop. Kita real di sini. Kita sama-sama adil. Ya Pak Fandi ya. Jadi kita berarti tidak menghujat. Iya, saya Aja Ustadz ya, dengarkan baik-baik. Dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran. Nah, yang gue minta ya, mana salinan tertua, tulisan tertua para sahabat Nabi. Ini sudah dibakar-bakar ini Al-Quran sama si Utsman. Nih Utsman nih. Ya, udah dibakar-bakar sama dia. Yang di pelepah korma dibakar. Yang ditulang-tulang dibakar. Yang Ardiansa bikin, oh aku juga bisa bikin begituan. Yang diakuin dunia, nih aku kasih data. Kita kan bermain data. Ya, yang diakuin dunia hanya punya Birmingham. 2 lembar bolak-balik. Jadi kalian itu apa yang kalian jawab? Sudah dibakar-bakar sama si Utsman. Minimal mana Abu Bakarnya gitu loh. Ya kan dibakar-bakar. Abu Bakarnya mana? Gitu loh. Kan kalau dibakar ada Abu Bakarnya. Ini loh Abu Bakarnya kan gitu. Minimal itu. Naja, ya. Jadi manuskrip Al-Qur'an yang terkenal kita lihat di Wikipedia. Kenapa Wikipedia? Ini semua kalangan bisa menerima. Ya. Manuskrip Al-Qur'an Birmingham. Kita lihat ini. Ya. Ini paling tua nih. Ini terima di dunia. Ini yang diterima di dunia. Kalau Ardiansa punya manuskrip di komputer tertua tadi, kenapa nggak dipajang? Oh ini tertua. Alhamdulillah.
Ini tertua nih. Perbandingan antara Al-Quran abad ke-21 kiri dan manuskrip Al-Quran Birmingham ini tertua. Ini Birmingham manuskrip tertua nih. Birmingham yang ditemukan. Ini pernah ditemukan di mana? Di bumi. Ya, kita akan lihat peranan luar. Kita lihat foto-fotonya. Foto-foto manuskrip Al-Quran Birmingham. Ini yang pernah dikenal di bumi ini, di dunia ini. Yang kamu bikin itu, oh, anak TK juga bisa bikin. Nah ini. Nah ini. Bro CP. Bukan. Oke. Saya menambahi pernyataanmu. Oke. Dikaitkan dengan edisi Kairo, kenapa di dalam Kairo edisi Kairo 1924 itu Quran dibuang loh ke Sungai Nil? Yo. Itu gimana itu? Oke. Lanjut bro sampai ke situ, Iya. ke situ bro biar sekaligus. Iya. Jadi ini yang terkenal di dunia. Sesuai dengan uji karbon, ya. Manuskrip ini ditulis dengan tinta di atas perkamen menggunakan huruf Arab corak Hijazi dan masih jelas terbaca lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat surah ke-19 surah Maryam sampai ke-20. Ini yang terkenal. Kalau Ardiansa mana datamu itu sudah dikenal dunia. Ini loh, data ini sudah pernah buka di museum kan mana? Kalau kami ada, jelas. Catatannya ada. Nah, jadi kalau si Utsman membakar-bakar Al-Quran, ada enggak dari Allah, hai Utsman, bakarlah Al-Quran, ada enggak Allah menyuruh si Utsman untuk membakar Al-Quran? Wahai Utsman, bakarlah Al-Quran, ada enggak perintahnya? Kalau tidak ada perintahnya, berarti ini Allah. Kalau tidak ada perintahnya, berarti ini Nabi. Karena apa? Karena Muhammad menjaga Al-Quran, si Utsman membakar-bakar. Waktu habis. Oke, siap. Ini kan ya izin Bang Laskar, tadi kan timbul pertanyaan, mungkin silakan kasih kesempatan untuk abang-abang Muslim untuk menjawab. Ya. Dicatat aja Bang, ini giliran Kristen dulu untuk bertanya. Dicatat aja dulu. Iya, dicatat aja dulu. Dicatat aja. Silakan. Iya, kita konsisten. Oke. Pegangan kamu aja ya. Aku minta adalah pegangan aja. Ini buat kamu spesial pakai telur. Oke. Ya, kita lihat di hadis ya. Di hadis 2634 Sahih Muslim. Aku tidak mau berdoif. 2634. Ya, Sahih Muslim buat para Islam seluruh dunia. Aku minta manuskrip ini. Ya, dahulu dalam Al-Quran susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak, dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah wafat, mati dia. Dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Yang kutanya, mana manuskrip Al-Quran yang dibaca seperti itu? Minta susu 10 kali dinasak menjadi 5 kali sedot. Mana? Aku minta mana manuskripnya. Buat Ardiansa si paling manuskrip, tolong carikan kepada saya manuskripnya. Ya, si Pera Iskar, tolong yang paling gede suaranya di sosial media. Ya, Ustaz, tolong carikan saya manuskripnya mana. Silakan. Thank you Bang CP. Untuk teman-teman Muslim, abang-abang Muslim, Bang Kores, Bang Ardiansa atau Ustadz Wafi yang mau menjawab? Dari Pak Erben tidak ada lagi dulu yang mau ditambahkan pertanyaannya. Tadi mereka juga banyak. Lah, kok gimana caranya tadi CP 5 kali bertanya? Kan hanya tentang manuskrip. Manuskrip yang itu tuh aja tadi tuh. Iya, tapi kan harus fair lah Bang. Kalau sudah satu pertanyaan dijawab lagi oleh teman-teman. Kenek lah. Jangan kenek menjadi supir ya. Kenek aja Fandi. Wah, terlalu banyak bicara juga kau CP. Biarkan dijawab dulu lah. Kau sudah bertanya, jangan bertanya terus. Apa perlu bertanya lagi? Ya, dipersilakan dulu Bang, karena teman-teman tadi kan tiga-tiganya udah bertanya Bang Fandi. Terus cukup, gimana lagi? Pak Erben gimana Pak Erben? Cukup. Aku bertanya, kalau di zaman Utsman dibakar 1924 itu dibuang ke Sungai Mesir. Pertanyaan saya, atas perintah siapa itu dibuang dan dibakar? Apakah Allah yang memerintahkan? Kalau Allah memerintahkan, di mana manuskripnya? Allah memerintahkan itu dibakar dan dibuang. Itu aja pertanyaan saya. Ya, thank you Bang. Terima kasih. Siap teman-teman Muslim, silakan. Silakan. Ini banyak sekali ya pertanyaan. Sudah, enggak, tadi kita bergilir Bang. Tadi kan bertiga juga. Tapi Pak Prof tidak ada ya. Kita serahkan kepada mereka. Oh gitu, Pak Prof? aku boleh nanya juga berarti? Boleh. Kan tadi kan mereka bertiga. Bersama-sama bertanya tiga-tiganya. Boleh atau enggak? Boleh. Enggak. Bilang sebenarnya begini Bang Laskar. Tadi CP kan banyak bertanyanya.
Tadi CP bertanya 5. Ya, bagaimana? Iya. Oke. Kasih aja. Prof, gimana? Dia mau bertanya apa, kasih aja gitu. Pertanyaan kita nggak ada yang dijawab satupun. Ya, enggak apa-apa, bisa ditanyakan ulang nanti. Bagaimana Pak Prof? Halo, tes. Oke, tes. Nggak dijawab coba. Halo. Bisa. 2 Korintus 12:16 nggak dijawab. Nama Paulus fiktif di dalam Ibnu Khaldun nggak dijawab. Biarin aja, udah lanjut. Apa mau nanya apa? Ya, sebenarnya pertanyaan itu Pak Peraps, kalau saya mau ini, itu sudah keluar dari konteks kita, Bang. Itu surah-surah Rasul Paulus. Itu Mana manuskripnya? tidak berbicara tentang Injil kan? Surah-surah Paulus ini tidak berbicara tentang itu. Mana manuskripnya? Kan nggak ada. Kan seperti ketika ditanyakan oleh Pak Olam tadi kan? Ketika ditanyakan tentang bukan. Tadi kan aku bertanya tuh sebelum Ustaz Wafi, 2 Korintus 12:16 ada tulisan kamu katakan. Mana manuskrip ada kamu katakan. Kenapa jadi ribut? Nggak dijawab kan? Islam Ya udah, makanya kalau biarkan kami mereka bertanya bertanya. pegangan Mereka teman-teman. belajar. Tolong tap-tap teman-teman ya. Islam nanti kalau kita Kristen kembali ke situ. bertanya, aku bilang kalau Kristen bertanya, Islam itu sudah goyang. Ya. Mana? Manuskrip Tadi sudah Ardiansyah, dikasih mana manuskrip saya? Nggak bisa kontrol. Oke, teman-teman Kristen, kita stop biar mereka menjawab. Kita berikan waktu buat mereka menjawab. 2 pertanyaan tadi dari Pak Kristian sama Pak Erben tentang itu, tentang manuskrip yang sudah dibakar oleh Usman dan juga yang dihanyutkan tadi di Sungai Nil itu tadi dari Pak Erben. Oke, silakan teman-teman Muslim, silakan 10 menit. Tadi begini host bertanya Pak Erben, kalaulah si Utsman membakar, mana manuskripnya Allah menyuruh Utsman bakar? Manuskripnya mana? Udah poinnya sudah Sabar Fendi, sabar. Ya, Poinnya Islam udah itu, dapat sudah. ya manuskripnya mana? Ayat persusuan tolong ya Ardian saya sebagai manuskrip. Ya, tenang Bang, tenang. Roh Kudus Oke. ditenangkan. Oh iya, siap. menghujat. Roh Kudus itu menghujat. Siap, Iya. kita besarkan Pak Pera ya. Pak Ada Pera kita dalilnya. besarkan. Pak Roh Pera Kudus kita menghujat. besarkan. Oke. Oke, siap. Silakan timernya Bang Fandi. Enggak, Bang Fandi. Ustaz Wafi dulu silakan Ustaz. Aku Oh, nyiapin Ustaz Wafi. data. Oke. Oke, Bang Najah saya besarkan. Oh, sudah. Siap. Ntar. Ini pertanyaan kita gak ada yang dijawab sama sekali sebenarnya ya. Ya, oke lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim nih ya. Saya open cam ya. Ayat persusuan manuskripnya Ustadz ya. Oke, sip. Saya mau jawab sekarang. Yang pertama ya, tadi ada narasi. Saya mau jawab dari awal dulu ya. Ustadz Wafi, tunggu dulu Ustadz Wafi. Bang Laskar, ini ada pertanyaan, ada Bang Zuma WA saya, pengen naik sekali bertanya aja kalau ada kesempatan sebentar setelah jawaban sekali aja, biar teman-teman bisa tambah ramai di komangnya Bang Laskar. Maksudnya si Zuma Nggak bisa, maksudnya Bang, si Zuma hit and run gitu. Hit and run. kita bisa bikin Zuma bisanya hit and run. Ya, nanti bisa. Si Zuma hit and Bila run. penting Ini gurunya si Juma. host dan moderator di sini aku infokan nanti Bagaimana akan ada Juma? sesi pertanyaan dari netizen gitu kan. Nah, Oke. nanti gurunya Oke, jadi siap. netizen, terus nanti Kristen juga ada 1 netizen. Nanti habis ini. Ya, oke. Sebentar dulu. Sebentar, saya tanya dulu buat teman-teman Kristen. Pak Prof sama Pak Erben sama Pak Kris, kita naikkan Juma atau enggak? Enggak apa-apa dinaikkan gurunya. Begini dulu. Nggak masalah, Bang. siapa? Gurunya si Juma enggak apa-apa gurunya. Oke, siap. Bang Juma. Ya Bang Laskar, begini Bang Laskar. Satu dari Kristen dinaikkan teman-teman Kristen untuk bertanya ke Muslim. Nanti naikkan satu duluan ya. juga dari Islam bertanya kepada Kristen. Seperti itu Bang Laskar. Mana Bang Jumanya ini naik? Karena gini Bang, ini belum ada permintaan dari Bang Juma ini. Nanti gampang Oh, itu iya. kalau beliau. Oke, siap. Zuma. Nanti sesi NRN Logo Sofilia, sabar dulu waktunya ya, nanti Muslim. sesi tanyanya baru Bang Zuma naik Bang Laskar ya. Oke? Oke, silakan. Silakan. Host, pertanyaan yang belum dijawab tadi apa, host? Gak dicatat. Yang mana? Yang dari kita? Bukan Gua bilang pertanyaan tadi Islam gua tadi yang tanya, belum bos, dia terjawab harus mana? mengulang pertanyaan gua. Enggak. Aku Bingung mereka tanya. jadinya kan. Ada Itulah. catatan Nggak apa-apa, enggak? udah lanjut aja dulu, lanjut. Oke, siap. Lanjut Bang Ustaz Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi Mas Kritian Prince ya. Ini Mas Ardiansyah ada nggak? Mas Ardiansyah? Iya, siap, Ustaz. Nah, tadi kan Mas Christian Prince kan bertanya begini. Itu lihat ya, saya ngirim website ke jenengan Mas Ardiansyah karena sampai yang paham bahasa Inggris. Nanti terjemahkan dalam bahasa Inggris. Tadi Mas Christian Prince mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu membakar Al-Quran perintah dari siapa? Padahal jelas di dalam hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, abdu 'alaiha bin nawajid." Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ikutilah apa yang menjadi persetujuan oleh 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Itu yang pertama ya. Jadi validasinya langsung dari Rasulullah. Itu dicatat ya. Jadi Rasulullah sudah memberikan fatwa, sudah bersabda, ikutilah 4 khalifah setelah aku mati. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman. Nah, ketika Sayyidina Utsman menetapkan suatu hal, validasinya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang dibakar oleh Sayyidina Utsman bukan mushaf yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan. Makanya di dalam kitab ini ya, dicatat ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, ketika di bab masalah jam'u wa tartib. Fi jam'ihi wa tartib halaman 116. Halaman 116. Yang dibakar Sayyidina Utsman itu bukan apa ya, bukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan. Nih, saya tampilkan ya. Sebentar. Ini kitabnya ya, kalau mau belajar Al-Quran, ini harus punya Al-Itqan fi Ulumil Quran. An-Naw Athamina Asyar, bab yang nomor 18, fi jam'ihi wa tartibihi. Pengumpulan Al-Quran dan urutan yang mengurutkan Al-Quran. Semuanya ada di sini. Dan di sini ya, kalau kita lihat, wa qala al-Hakim fil Mustadrak, jumi Al-Quran thalatha marrat. Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini mengatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan sampai 3 periode, 3 kali. Kemudian yang terakhir, yang pertama ya, yang pertama ihdaha bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi. Wa tsani bihadrati Abi Bakar di zaman Sayyidina Abu Bakar atas inisiatif dari Sayyidina Utsman pada waktu Maktal Ahlil Yamamah. Ketika banyak orang yang hafal Quran terbunuh di perang Yamamah. Kemudian yang ketiga adalah di zaman Sayyidina Utsman. Nah, ini ya. Wal jamu atsalits huwa tartibus suwar fi zamani Utsman. Rawa Al-Bukhari an Anas anna Hudzaifah bin Al-Yaman, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman qadima ala Utsman, beliau menemui Sayyidina Utsman. Wa kana yughazi al-Syam fi fathi Armaniyah. Kemudian wa'ad Robijan ma'a ahli Irak. Waktu itu ada sengketa ya, semacam peperangan, ada intiza di sana di Irak. Kemudian Sayyidina Abu Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan hal itu, masalah qiraah. Ya, fa'afza'a Hudzaifah ikhtilafahum fil qiraah. Melaporkan kepada Sayyidina Utsman, faqala li Utsman adrakal ummah qabla ayyahtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Jadi ayo kita kumpulkan umat, jangan sampai mereka berbeda seperti perbedaan Yahudi dan Nasrani masalah kitab suci mereka yang amburadul. Nah, karena banyak orang-orang yang ikhtilaf fil qiraah dalam bacaan, maka di sini Sayyidina Utsman memiliki inisiatif untuk membakar semua bacaan Al-Qur'an yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti fa'arsala ila Hafsah, mengutus utusan kepada Sayyidatina Hafsah untuk merapikan Al-Qur'an seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan Al-Qur'an yang dari Rasulullah yang dibakar. Itu yang pertama. Kemudian Mas Ardiansyah, coba sampean buka website yang saya kirim, ya. Siap. Lalu terjemahkan. Apakah pembakaran kitab suci hanya terjadi pada Al-Quran? Dibuka dulu sebelum saya menjawab tentang persusuan ya. Siap, Ustaz. Aduh, kebalik-balik terus. Mak. Oh, daging semua ini. Dari tadi tuh aku tuh pengen ini loh, Ustaz, pengen ngedengerin tuh pakai bahasa Ibrani kawan-kawan Kristen ini. Ini bukan Wikipedia ya, teman-teman. Kalau Wikipedia data sampah itu ya.
Ini bukan di Wikipedia ya, yang ditunjukin tadi kan ada data sampah dibawa ke sini, makanya bau gitu kan. Bible.ca gitu kan. Ini Bible.ca ya. Yang mana Ustaz? Yang ini kan? Nah, baca. Pada tahun ini perintah kekaisaran diberikan agar gereja-gereja Kristen dihancurkan, kitab-kitab suci dibakar, dan para pendeta serta semua orang Kristen diserahkan untuk disiksa dan dipaksa untuk mempersembahkan korban kepada berhala. Aduh, agama aib. Aduh. Kedua, ini adalah tahun ke-19 pemerintahan Diocletianus. Bulan Distrus yang diantaranya orang-orang Romawi disebut bulan Maret, di mana ketika perayaan sengsara Yerusalem semakin dekat, sebuah surat kekaisaran diumumkan di mana-mana memerintahkan gereja-gereja untuk diruntuhkan hingga ke akar-akarnya dan kitab suci dimusnahkan dengan api. Apologet Islam Indonesia. Biar Saya lanjutkan lagi ya. Silakan Ustaz. Saya tanggapi dulu sebelum manuskrip yang tentang apa itu namanya, sebelum manuskrip yang persusuan saya jawab ini ya. Tadi Profesor siapa ini namanya, Metatron, Mas Edwin menjawab ini ya. Menjawab ini katanya, kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat ya, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jadi pernyataan Yesus kepada mereka. Ternyata Metatron dengan mudahnya menjawab itu Keluaran 7 nomor pertama. Nah, di sini sama sekali tidak ada kaitannya. Ini interaksi kepada siapa dan kepada siapa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi jelas ini sama sekali gak sama jawabannya dengan Keluaran 7 nomor 1. Jelas ini ngawur. Dan kalau kita klik ya di dalam tanda bintang, ini merujuk kepada Mazmur. Apakah LAI ternyata lebih bodoh daripada Metatron? Ini kembalinya ke Mazmur, bukan kembali kepada Keluaran 7 nomor 1. Yang mengatakan ini kembali kepada Keluaran 7 nomor 1 itu siapa, Mas Metatron? Kan Anda sendiri. Itu tafsir cabang pribadi namanya. Nah, masalah ayat rodoats ya, terakhir, masalah ayat rodoats tentang persusuan. Nah, tentang persusuan kalau kita lihat ya, ini kita buka di dalam kitab langsung syarah ya, syarah dari Imam Muslim yang Anda bawa. Ini saya sebutkan kitab Imam Muslim yang kamu bawa. Nih ya. An Amro an Aisyah ya. Tsumma nusikhna bi khamsi ma'lumat, di nasakh dengan 5 persusuan. Fatuhu fiya Rasulullah wafat alaihi wasallam wa hunna fi ma yaqra'u minal Qur'an, dan mereka membaca Quran yang sekarang. Nah, ini kalau kita lihat, ingat ya, riwayat Imam Muslim, maksudnya hadis soheh itu secara sanad. Gitu aja Anda tidak paham ya, apa itu soheh apa tidak. Di sini dijelaskan bahwa tentang riwayat ini ya, qala al-qadhi Iyad wa qad shadda ba'dun nas wa faqala la yathbutu ar-radha' illa bi asyri radha'at wa hadza batilun mardud wallahu a'lam. Batil, mardud, ditolak. Dan kalau kita nanya manuskripnya, annaha mansukhah wa hadza batilun la yathbut bi mujarradi da'wah. Batil, tidak tetap di dalam agama ini. Kemudian itu ternyata menggunakan riwayat ahad. Ini ya, li'anna al-Qur'an la yathbutu bi khabaril ahad. Al-Quran itu tidak bisa menerima kabar yang ahad. Ahad itu hanya satu jalur. Jadi ini tidak ada memang, karena riwayatnya cuma satu jalur. Sedangkan syarat Al-Quran itu riwayatnya harus mutawatir. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu banyak yang riwayat ahad, sehingga itu tidak ada manuskripnya dan memang tidak tertulis. Kenapa? Riwayatnya ahad. Yang Anda tanyakan harus yang mutawatir. Syarat Al-Quran itu harus mutawatir. Cara bertanya aja kamu salah gitu loh. Sekian, lanjut yang lain. Terima kasih, sudah juga tinggal sedikit waktunya ya. Ini aku tanya kan, gantian tanya kan aku kan. Begini Bang Ardiansa, sebelum kita masuk ke sesi bertanya lagi, Bang Laskar, mungkin kita kasih kesempatan teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristen, satu Kristen atau satu Islam. Data yang tadi tentang diam dulu Bang Erben. Bang Erben ditunjukkan nggak? Masih